Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Ini kalau boleh tahu kelas berapa ya? Oh iya benar, ini sekarang saya ada di kelas 11 IPS 1. Ya, teman-teman semua tahu nggak? Kenal nggak sama saya? Saya itu siapa? Belum ada yang kenal ya? Oke, sebelum itu saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Kais. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta. Ada yang tahu Universitas Islam Jakarta itu ada di mana? Kira-kira teman-teman semua? Tidak ada yang tahu? Oh, alamatnya ada di Hutan Kayu. Kebetulan saya di sini menggantikan Pak Ikhwan selaku guru pendidikan agama Islam kalian. Di sini saya akan mengajar kalian kurang lebih 1 semester 6 bulan ke depan. Di sini saya pengen minta teman-teman semua bisa bersifat kooperatif dalam pembelajaran agar kita bisa menciptakan suasana belajar yang baik, kondusif, dan sesuai dengan tujuan kita. Oke? Kira-kira di sini tentang pengenalan dari saya. Anak-anak semua ada yang ingin bertanya atau tidak? Pak? Oh ya, kebetulan saya tinggal di Rawamangun, Jalan Ekor Kuning 2, nomor 6. Ya, itu alamat saya ya. Terus di sini ada lagi yang mau nanya tentang perkenalan saya. Apa pertanyaannya? Oh, pertanyaannya kebetulan saya SD saya di SDN Jati 05 Pagi, SMP saya SMP 158, SMA saya SMA Negeri 36, jurusan SMA saya kebetulan IPS. Ya, buat perkenalan diri saya mungkin itu aja. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran. Tapi sebelum memasuki pembelajaran, teman-teman semua di sini kayaknya lemes-lemes banget deh. Masih pagi karena masih ngantuk ya. Ya, kita mulai pembelajaran itu biar kita dekatkan diri kita dulu, karena ini pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita dekatkan diri kita dulu bareng-bareng sama-sama semua. Kita bermunajat kepada Allah Sang Pencipta, biar pembelajaran hari ini kita berharap semoga pembelajaran hari ini bisa diterima, bisa kita tekuni, bisa kita pelajari, bisa kita terima. Oke? Ya, ikuti saya bareng-bareng ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo sekarang semua teman-teman semua, ayo bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dah, itu aja. Sekarang kita baca bismillah sebagai bukti kalau kita sudah siap belajar semua. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terakhir kemarin Pak Ikhwan itu mengajarkan materi tentang apa? Apa? Oh, tentang ibadah sholat. Oke, sebelum kita memasuki ke mata pembelajaran kita yang baru, kita flashback dulu terlebih dahulu tentang ibadah sholat. Sholat itu menurut teman-teman apa? Ibadah yang wajib, ya benar. Sholat itu merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Nah, jadi sholat itu ada 5. Sholat zuhur 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu yang harus teman-teman laksanain, dan itu hukumnya wajib buat setiap umat manusia yang hidup di dunia. Nah, kan kita sudah memflashback sedikit tentang pembelajaran di minggu yang lalu. Sekarang pembelajaran kita hari ini ialah tentang akhlakul karimah, bab tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Ada yang tahu nggak akhlak itu kira-kira menurut teman-teman apa? Ya, betul. Akhlak itu adalah suatu tindakan, perbuatan, atau kelakuan seseorang. Karimah, terpuji, baik. Jadi kita akan membahas suatu akhlak yang baik, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti itu menurut bahasa bisa dikatakan patuh, taat, setia. Apalagi kira-kira menurut teman-teman? Nurut. Nah, itu salah satu contoh fleksibel berbakti. Orang tua, kedua orang tua itu ialah ayah dan ibu kita. Jadi di sini kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Orang tua di sini merupakan suatu hal yang perlu kita patuhi. Kita tidak boleh membantah. Sebagaimana ada sebuah ayat Al-Quran di
surat Al-Isra ayat 107 ayat ke-23 yang inti dari ayat tersebut, janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua, karena orang tua merupakan sesuatu yang harus kalian hormati. Itu menurut surat Al-Isra ayat 23. Jadi teman-teman di sini bisa menyimpulkan, kita kepada orang tua itu tidak boleh berkata kita tidak boleh melawan orang tua, kita harus nurut. Di sini mungkin teman-teman semua pernah melakukan hal tersebut, tapi ketika teman-teman sudah melakukan pembelajaran terhadap berbakti kepada orang tua, saya harap teman-teman tidak lagi melalaikan. Orang tua itu ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu, kita harus patuh kepada mereka dimanapun, sejahat apapun orang tua, kita harus patuh kepada mereka. Terus orang tua di sini juga bisa kita kategorikan bisa menjadi sahabat. Kita harus bisa berbakti kepada orang tua. Jangan cuma teman-teman semua mentang-mentang sudah dekat kepada teman atau sahabatnya, lebih senang sharing kepada temannya dibanding kepada orang tua. Padahal di sini orang tua itu selalu pengen anak-anaknya menjadikan orang tuanya sebagai sahabat. Tak bisa dipungkiri teman-teman semua sekarang udah lebih condong kepada teman sebayanya dibandingkan orang tua. Tidak tahu kenapa, pasti seperti itu. Tapi tidak boleh seperti itu. Harusnya teman-teman tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, ridallahi fi ridana walidain, suqtullahi fi suqtul walidain. Ridhonya Allah ada kepada ridho kedua orang tua kita, murkanya Allah ada kepada murka kedua orang tua kita. Jadi teman-teman semua di sini bisa nyimpulin kalau Allah itu ridho ketika orang tua kita ridho. Allah itu murka ketika orang tua kita murka kepada kita. Jadi janganlah sekali-sekali kalian melawan kedua orang tua. Nah, lawannya dari birrul walidain atau pembahasan kita kepada berbakti kedua orang tua itu ialah pembahasan tentang hukukul walidain. Apa itu hukukul walidain? Kira-kira di sini teman-teman semua ada yang tahu tentang hukukul walidain ya? Belum ada yang tahu. Hukukul walidain itu lawannya berbakti kepada kedua orang tua, berarti lawannya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Jangan kita coba-coba berdurhaka kepada kedua orang tua. Karena banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan kalau kita durhaka maka Allah, kayak tadi yang saya bacakan, Allah akan murka. Jangan coba sekali-sekali. Jadi sebelum itu saya punya cerita sedikit, dimana ada seorang sahabat Rasulullah ketika masa mudanya, ketika beliau masih lajang, ketika beliau hidup, beliau selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kewajiban-kewajibannya. Tapi pada suatu hari ketika di akhir hayatnya, beliau mendapatkan suatu kesusahan untuk menutup hayatnya, untuk menutup masa hidupnya. Ketika di sakaratul maut, ketika dia sedang sekarat, beliau susah untuk mengucap kalimat syahadat. Ada sesuatu yang biasa beliau lakukan, padahal dia merupakan orang yang ahlu sunnah, sering menjalankan sunnah, taat, rajin ibadah, semua amal-amalan yang baik. Tapi beliau masih ketika di akhir hayatnya itu masih kesusahan. Kira-kira teman-teman semua di sini ada yang tahu nggak faktor yang menyebabkan dari si sahabat Rasulullah tersebut kesusahan? Sebelum saya tanya itu, teman-teman di sini ada yang tahu nggak cerita yang saya maksud dengan narasi yang saya bangun atau sebuah opini yang saya ceritakan di awal dari cerita sahabat Rasulullah? Ada yang tahu nggak teman-teman di sini tentang nama sahabat? Belum ada yang dengar ya? Ya, jadi itu ada seorang sahabat yang nama Alqamah. Alqamah itu ialah orang yang rajin ibadah, dia sering melakukan sunnah-sunnah Rasul, tapi ketika di akhir hayatnya dia susah, sehingga akhirnya pada suatu hari Rasulullah ketika dia sedang sakaratul maut tiba ke tempatnya si Alqamah. Dia berbicara dengan sahabat, wahai sahabat, kenapa si Alqamah tersebut tidak bisa melaksanakan, tidak bisa menutup umurnya dengan sebaik mungkin, padahal adakah kesalahan yang beliau lakukan? Sahabat bilang, ada ya Rasulullah. Apa? Kalau saya boleh tahu. Ini menurut bahasa yang sudah saya analogikan dengan bahasa saya ya, jadi jangan teman-teman di sini salah kaprah Rasulullah berbicara seperti itu. Saya ingin membangun suatu analogi dengan bahasa saya yang kita sama-sama tahu intinya. Ketika Alqamah hidup,
beliau melakukan sunnah, kewajiban dan lain-lain. Tapi ketika Alqamah sudah menikah, beliau melupakan. Siapa yang dilupakan? Ibunya. Oh, di mana ibunya? Ibunya ada di seberang sana. Coba tanya ibu. Bilang, dapat salam dari Rasulullah, Alqamah sedang sakaratul maut. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ketika jikalau Alqamah memiliki kesalahan ketika masa hidupnya. Sahabat Rasulullah datang kepada ibunya. Ya ibu, Rasulullah menyuruh ini Alqamah sedang sakaratul maut, tapi Alqamah tidak bisa mengucap dua kalimat syahadat. Kenapa ya Rasul? Kenapa ibu? Alqamah telah melupakan saya ketika dia lebih peduli kepada istrinya, lebih peduli kepada keluarganya dibanding saya diacuhkan. Akhirnya sahabat itu balik lagi kepada Rasulullah. Rasulullah, sang ibunda Alqamah bercerita, katanya Alqamah dulu melalaikan ibunya ketika sudah beliau menikah. Beliau tidak mau memaafkannya karena beliau sudah kecewa kepada Alqamah. Bilang, tolong sampaikan lagi kepada sang ibunda, wahai sahabat, bilang, kalau kata Rasulullah, kalau beliau tidak mau memaafkannya, maka akan saya bakar jasad Alqamah hidup-hidup agar dia bisa meninggal. Tak lama sampai ke sana, ya ibu, Rasulullah menyampaikan salam. Jikalau ibu tidak mau membukakan pintu maaf buat Alqamah, maka Rasulullah akan membakar jasad Alqamah agar beliau bisa meninggalkan akhir hayatnya dengan bisa menutup usianya. Lantas namanya hati seorang ibu, terbukalah hati seorang ibu. Lantas dia dengan hati tergugah, dengan hati terseduh, beliau menangis, beliau mengucapkan, oke, saya maafkan. Dan saat itu juga Alqamah bisa menutup usianya. Di sini jadi teman-teman bisa simpulkan bahwa ketika kita berhak kepada orang tua, maka akan dipersulit hidup kita di dunia maupun di akhirat. Jadi janganlah sekali-sekali teman-teman melalaikan kewajiban berbakti kepada orang tua. Ya, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan sedikit. Ya, berhubung bel sudah berbunyi, jadi di sini teman-teman nanti saya kasih tugas biar kita ketemu di minggu depan. Cari simpulkan sedikit tentang perihal berbakti kepada kedua orang tua dan tolong berikan contoh-contohnya. Misalkan teman-teman di sini pengen membahas sebuah resume tentang hukukul walidain, durhaka terhadap orang tua, ceritakan sebuah cerita dan bikin sedikit contohnya apa itu, dan begitu juga sebaliknya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu di minggu depan ya. Terima kasih.